Sahabat, daya rusak coronavirus ini sungguh luar biasa. COVID ini tidak hanya menjadi pandemik yang mematikan. Data di awal Juli 2021, ketika video ini dibuat, sudah terpapar COVID di seluruh dunia melampaui 180 juta manusia. Yang wafat karena COVID ini juga sudah melampaui angka 4 juta. Dan kita tahu angka ini akan terus bertambah karena COVID-19 masih di sana. Dan virus ini juga sudah menyebabkan kerusakan ekonomi yang paling parah sejak tahun 1930. Di banyak negara mengalami kemerosotan ekonomi, pengangguran juga di angka yang minta ampun besarnya. Tapi lebih dari itu, virus ini juga bisa menyebabkan seorang presiden dipecat, sebuah pemerintahan diimpeach. Lebih dari itu, bahkan presidennya dikecam oleh publiknya sendiri. Presiden yang mengembangkan yang mereka sebut genocide administration. Satu bentuk pemerintahan yang dituduh membunuh secara massal penduduknya sendiri. Nah, itulah respon saya ketika membaca berita dari Guardian di awal Juli ini. Ini beritanya, kita bisa lihat. Ini beritanya soal demonstrasi yang tumpah di jalan-jalan di negara Brazil. Jadi kita bicara kasus negara Brazil, kita mengambil pelajaran dari negara itu. Terjadi demo yang besar-besaran meminta presiden itu turun atau dipecat. Ini demonstrasi salah satu yang terbesar dalam sejarah Brazil. Sebanyak 350 kota dan desa, kita bayangkan. Sebanyak di wilayah 350 kota dan desa, penduduk tumpah di jalan meminta presidennya dipecat. Dan yang turun ke jalan tidak hanya mereka yang sedang menganggur, tidak hanya mereka yang sedang susah, tidak hanya NGO, tidak hanya LSM, tapi juga kalangan profesional, para ahli hukum, para sastrawan, para pedagang, para dokter, psikolog. Mereka turun ke jalan secara emosional. Mengapa? Karena mereka merasakan sendiri. Ada yang anaknya wafat, ada yang bapaknya wafat, ada yang kekasihnya wafat, ada yang istrinya wafat, ada yang sahabatnya wafat, yang menurut mereka tak seharusnya mereka itu wafat karena COVID-19. Jika saja presiden lebih peduli, jika saja presiden tidak mengabaikan. Dan ini menjadi lebih sensitif lagi, karena dari segi data yang wafat itu banyak dari kalangan penduduk ekonomi bawah, mereka yang menganggur dan juga secara tidak proporsional banyak menimpa kulit hitam. Mereka yang disebut dengan Black Brazil. Ini minta ampun tumpahnya. Nah, saya ceritakan dulu sekarang ini sedikit mengenai data di Brazil. Mengapa begitu besarnya protes kepada sang presiden. Brazil sekarang ini juga kembali ke data di awal Juli 2021 adalah negara yang kematian karena COVID-19 terbanyak di dunia. Hanya kalah dari Amerika Serikat saja. Per hari ini di awal Juli 2021 yang mati karena COVID di Brazil
melampaui 500.000 orang. Ini kematian yang minta ampun banyaknya, yang oleh para kaum terpelajar di Brazil dikatakan ini sejenis genosida, pembunuhan massal terhadap penduduknya sendiri, 500.000 orang yang wafat. Kita bisa melihat ngerinya angka ini jika kita buat perbandingan. Kita contohkan saja Brazil dibandingkan dengan India. Penduduk Brazil hanya 211 juta. Sementara India di atas 1 miliar manusia. Tapi yang mati di Brazil karena COVID lebih banyak dibanding yang mati di India karena COVID. Kita lihat. Dengan populasi 1/5 India, bahkan kematian di Brazil karena COVID lebih banyak dibandingkan India. Kita bisa bandingkan juga Brazil dengan Indonesia. Juga penduduk Indonesia lebih banyak. Brazil 211 juta, kita 270 juta populasi. Tapi di Indonesia yang wafat karena COVID 61.000. Nah kita bayangkan, walaupun baru 61.000 yang wafat, tapi itu menyebabkan kepanikan luar biasa di Indonesia. Kita cemas, kita khawatir, kita ragu. Apalagi di Brazil, yang wafatnya itu 500.000 orang. 7 kali lebih banyak dari yang mati di Indonesia. Dengan penduduk yang lebih sedikit, tapi kematian di Brazil karena COVID 7 kali lebih banyak dibandingkan di Indonesia. Tidaklah heran kemudian tumpahlah itu kemarahan dan mereka mengatakan kita tak akan berhenti sebelum presiden dipecat. Jadi kita lihat bersama, virus ini pun pada waktunya sangat mungkin, karena kita belum tahu ke depan, sangat mungkin akan berujung pada seorang presiden yang dipecat. Nah, sebelumnya saya ceritakan dulu soal presiden ini, Pak Bolsonaro, namanya Bolsonaro. Sebenarnya ia seorang politisi yang sangat berpengalaman. Ia 6 kali, sekali lagi, ia 6 kali terpilih sebagai anggota Kongres di Brazil. Artinya ia sudah matang sebenarnya dalam mengelola opini publik, ia sudah matang dalam menjadi politisi dan pemimpin. Karena itulah ia terpilih lagi dan lagi selama 6 kali. Ketika ia terpilih di tahun 2019, ia terpilih dengan populer sekali karena ia menang di atas 55%. Selisihnya dengan saingan itu double digit. Di atas 10%, ini yang orang bilang kemenangan besar. Jadi ia menang, tidak hanya menang, ia menang besar ketika menjadi presiden. Dan di tahun pertama presidensinya, di tahun pertama ketika ia menjadi presiden, ia pun dianggap berhasil kembali menaikkan ekonomi Brazil. Ia waktu itu terpilih dalam ekonomi yang terpuruk, dan pelan-pelan ia kembali menaikkan ekonomi Brazil. Ia dikenal sebagai seorang politisi spektrum kanan jauh, ekstrem kanan, karena nasionalismenya dianggap sedikit ultra. Ia pro pada pasar bebas, namun juga ia memberikan begitu banyak stimulus ekonomi, menghidupkan ekonomi menengah dan kecil. Ia sangatlah populer di tahun pertama ketika menjadi presiden, dan ia dianggap akan terpilih kembali pada waktunya. Lalu datanglah coronavirus ini. Datanglah COVID ini, dan ibarat catur, ia melakukan blunder, tapi blunder yang fatal. Ada beberapa hal yang membuat ia dianggap melakukan blunder itu. Pertama, ia berkali-kali berkata kepada publik yang seolah-olah mengabaikan, mengecilkan, melecehkan arti penting COVID-19 ini. Ia mengatakan itu hanyalah flu kecil, jenis flu yang lain jangan dibesar-besarkan. Akibatnya,
sang presiden ini, Bolsonaro ini, berkali-kali ia membatalkan aneka inisiatif untuk membuat kebijakan tersentralisasi yang diinisiasi oleh gubernur, oleh wali kota, oleh bupati, agar selekasnya Brazil melakukan lockdown, selekasnya Brazil melakukan social distancing, dan mewajibkan menggunakan masker selama mungkin, apalagi di ruang publik. Itu ia batalkan. Karena ia anggap kita jangan terlalu respon berlebihan, COVID hanyalah flu biasa, bahkan ia sebut flu yang lebih kecil. Akibatnya juga, dengan ia kurang begitu peduli pada bahaya COVID ini, ia dianggap kurang antisipatif. Akibatnya, situasi membledak seperti itu, begitu banyak penduduk yang terkena COVID, dan ia tidak siap menyiapkan fasilitas kesehatan. Rumah sakit membludak, bahkan kurang, ranjang-ranjang juga kurang, obat juga kurang, sehingga terlambat sang presiden memberikan satu fasilitas yang memadai bagi rakyatnya, dan akibatnya begitu banyak kematian yang tak perlu. Nah, itu yang membuat orang marah, itu yang membuat orang merasa ini sebenarnya sebuah genosida, kebijakan publik yang berujung pada pembunuhan karena membiarkan penduduknya mati akibat not doing enough dari awal. Sang presiden sendiri, ini juga hal unik lainnya, selama masa pandemik 4 kali ia mengganti menteri kesehatan. Jadi menteri kesehatan ia pecat lagi, ia pecat lagi, ia pecat lagi selama 4 kali. Karena ia anggap tidak perform. Padahal sang menteri mengatakan ia hanya melaksanakan policy dari sang presiden. Dan yang lebih parah lagi, ketika ia sadar betapa COVID ini jauh lebih bahaya, jauh lebih tak terduga dari yang ia duga, ia secepatnya membuat kebijakan menyediakan vaksin. Ia pun terlibat dalam skandal vaksin. Ini yang disebut co-vaksin skandal yang lagi terkenal di Brazil, dan politisi terutama lawan-lawan yang merasa sang presiden mengambil keuntungan ekonomi dari harga vaksin yang mahal sekali ini. Sehingga pengadilan di sana sudah mulai memerintahkan untuk juga memeriksa sang presiden. Jadi sang presiden pun sekarang ini dalam proses pengadilan untuk diadili karena sangat mungkin ada personal profit yang ia peroleh dari harga vaksin massal yang dianggap mahal ini. Nah, itulah yang terjadi situasi di Brazil ketika sang presiden dianggap agak mengabaikan, melecehkan datangnya COVID ini, ujungnya ia bisa berakhir dengan pemecatan. Dan kita melihat di dunia tidak hanya ada Brazil, tapi juga ada India. Perdata hari ini, awal Juli 2021, 3 negara inilah yang dianggap negara yang datanya paling banyak terpapar virus corona, dan juga paling banyak angka kematiannya, yaitu Amerika, India, dan Brazil. Di Amerika sudah terjadi penurunan yang sangat drastis, bahkan juga di India sudah terjadi penurunan yang sangat drastis. Di Brazil belum, ya. Tapi di India dan di Amerika itu sudah. Nah, pada hari ini kita memahami, sudah terbentuk pengetahuan soal public policy. Apa yang layak dikerjakan menghadapi coronavirus sekarang ini, public policy yang berhasil. Jadi ada contoh-contoh negara yang berhasil. Mereka berhasil karena mengerjakan 3-in-1. Pertama, terapkan walau sementara, tapi terapkan lockdown. Yang kita sebut di sini PSBB darurat. Terapkan ini dalam periode waktu yang cukup di wilayah-wilayah yang strategis,
atau bisa juga kita sebut wilayah-wilayah zona merah. Karena hanya lockdown inilah yang bisa memutus mata rantai penularan yang makin lama makin hebat, karena intensitas jumpa fisik setiap orang itu dibatasi, bahkan dilarang. Apalagi sekarang ini berkembang varian virus yang namanya itu COVID jenis Delta. Satu orang yang kena COVID Delta ini potensial menularkan kepada 7-8 orang lainnya. Jadi kita lihat kecepatan eksponensial yang bisa terjadi karena Delta yang bekerja di publik luas ini. Dan tak ada lain cara menanggulangi ini adalah putus kontak komunikasi fisik manusia, dan itu namanya lockdown, dan itu namanya PSBB darurat. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjakan juga selekasnya, semasif mungkin 3T. Yang pertama adalah testing. Kita harus mengetes sebanyak mungkin publik luas apakah mereka sekarang ini sedang mengidap penyakit atau tidak terhadap COVID itu, karena ada juga gejala OTG, orang-orang tanpa gejala, tapi sebenarnya ia membawa virus COVID dan bisa menularkan orang lain. Karena itu tes, buatlah sebanyak mungkin, semurah mungkin, lakukan di tempat-tempat yang mudah diakses oleh penduduk luas. Semakin banyak tes, semakin mudah kita kerjakan terapinya. Kedua, kerjakan juga tracing. Itu T kedua, T pertama tes, T kedua tracing. Mereka yang terkena COVID, setelah dites dia positif, lacak. Siapa saja yang dijumpainya sebelumnya, apakah ia dapat dari mana saja, dan terus kerjakan itu agar sebelum sumber-sumber penular ini ditemukan, kita sudah menemukan pola secara cepat sekali untuk menghentikan intensitas pertemuan mereka-mereka yang sudah menularkan COVID itu. Dengan tracing ini juga membuat terapi-terapi secara terukur, secara terarah bisa dilakukan. T ketiga adalah treatment. Kerjakan treatment yang baik, dan sekarang kita tahu potensinya rumah sakit penuh. Jadi kita pun tak lagi terlalu banyak pada rumah sakit. Yang harus dikembangkan sekarang justru adalah sistem isolasi mandiri di rumah-rumah. Jadi pemerintahan pun harus mulai membuat satu sistem yang membuat orang nyaman isolasi mandiri di rumah saja, tapi mereka akan mendapatkan suplai obat secara gratis, akan mendapatkan juga kontrol dokter secara rutin sebanyak yang diperlukan. Hanya dengan mengembangkan treatment melalui isoman yang aman, maka penuhnya rumah sakit itu tak lagi terlalu menjadi masalah, sehingga rumah sakit kita bisa jadikan hanya untuk menampung mereka-mereka yang minta ampun dalam kondisi kritis. Jika tidak, sebaiknya isoman saja. Jadi ini polisi yang kedua, itu 3T tadi. Polisi yang ketiga adalah vaksinasi selekasnya, secepatnya, hingga mencapai 70% populasi. Hanya dengan cara inilah, maka penduduk setempat akan lebih tahan terhadap COVID-19. Orang mengatakan terkena COVID-19 ini sudah seperti main arisan. Karena pada waktunya yang ada di sana pasti akan terkena. Hanya masalah waktu saja. Seperti dikocoknya itu aneka kertas-kertas dalam arisan, pada waktunya salah satu dari kita akan kena. Tapi dengan divaksin, walaupun kita terkena virus corona, daya tubuh kita akan jauh lebih kuat. Ya. Jadi ini public policy yang justru kita temukan 6 bulan belakangan ini, dengan melihat sekarang ini sudah begitu banyaknya negara-negara yang akan mengatakan goodbye kepada COVID, karena data menunjukkan yang terpapar harian di sana, yang mati harian di sana karena COVID menurunnya minta ampun drastisnya,
dengan semakin diterapkannya 3-in-1 ini. Nah sekarang, bagaimana dengan Indonesia? Kita lihat Indonesia pun sekarang ini sudah mengikuti jalan seperti India. Ya. Kita sedang berada dalam PSBB darurat. Ya. Bahkan video ini pun dibuat ketika working from home. Ya. Kita pun juga melakukan tracing yang cukup, dan Menteri Kesehatan kita puji karena ia juga mulai menerapkan isoman yang aman dan akses obat gratis bagi siapapun yang isoman. Ini perlu dikerjakan karena rumah sakit akan penuh. Dan vaksinasi pun lagi digalakkan, tapi kita juga tahu sebisa mungkin harus ada juga antusiasme publik luas untuk ikut divaksin. Bukannya menghindari vaksin dengan berbagai ilusi yang minta ampun, ya khawatir, takut misalnya vaksin itu justru membuatnya lebih sakit ya. Edukasi diperlukan agar vaksinasi secepatnya mencapai 70%. Kita sebenarnya ingin menyetujui pandangan dari Bolsonaro itu ketika ia mengatakan COVID-19 ini hanyalah flu yang kecil saja yang jangan khawatirkan. Kita sebenarnya ingin menyetujui pandangan itu, tapi sang presiden menyatakannya terlalu cepat. Kita hanya bisa mengatakan ini jika nanti pada waktunya ditemukan obat. Tidak hanya vaksin, tapi obat yang bisa kita minum kapanpun kita terkena COVID-19 dan sembuh. Karena itulah yang terjadi pada pandemik flu. Pandemik flu selesai sebagai pandemik ketika ditemukan obat. Kapanpun kita kena flu, kita minum obat itu dan kita akan sembuh. Nah, obat itu terhadap COVID-19 sedang dicari dan dalam waktu dekat akan ditemukan. Nah, saat itulah, jika memang obat ditemukan, saat itulah momen yang tepat untuk mengatakan COVID-19 sekarang ini sudah berubah hanya seperti flu biasa. Siapapun yang terkena akan sembuh dengan minum obat ini dan tak lagi mengganggu kita. Itu prediksi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Sahabat, saya Denny JA, ini video dibuat di hari working from home, jilid 2, tanggal 3 sampai 20 Juli 2001. Video keempat di hari working home yang keempat, saya buat dengan handphone saja, rekam dengan handphone saja, sekedar untuk berbagi pengalaman bahwa 100% working from home tidak menghalangi kita untuk juga tetap mengerjakan kerja-kerja kreatif. Kerja kreatif. Salam.